Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelaku startup digital di Jawa Tengah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kehadiran salah satu tokoh gitu ya. Founder dan direkturnya Bapak Pucung Studio, Mas Godam Eko Saputro. Ya, selamat datang di Opsi, Mas Godam. Siap. Teman-teman semua, jadi Opsi adalah obrolan santai bersama Indahgo. Jadi salah satu program podcast untuk melayani pengembangan startup digital yang diinisiasi oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Oke, Mas Godam. Ya. Gitu ya. Say hello dulu buat teman-teman pemirsa podcast. Selamat siang teman-teman. Hari ini matur suwun sangat Pak Mus selaku host mengundang saya selaku perwakilan dari Bapak Pucung Studio. Jadi kita hari ini mau ngobrol yang asik-asik ya Pak ya, tentang dunia kreatif tentunya. Betul, siap. Ini tahun berapa berdiri nih Mas ya, Godam? berdirinya itu sejak 2004 waktu itu. Loh, iya. Lama ya? Sudah lama. Jadi memang benar-benar waktu itu studionya ada di kos sendiri. Waktu itu single fighter, benar-benar jadi mengerjakan hal-hal yang bersifat grafis, logo, ilustrasi, kemasan, brosur gitu-gitu ya. Jadi lebih ke cetak waktu itu. Terus dibantu oleh beberapa temen. Terus karena sampai sekarang itu masih banyak teman-teman yang minta bantuan, ya sudahlah kita buat aja studio yang profesional dikelola oleh beberapa ini ya tim, terus kemudian ada divisi desain, ada divisi multimedia, ada divisi animasi dan 3 dimensi. Jadi biar kita bisa mengcover all about digital media. Oh, all about digital media. Oke. Mas Godam, jadi begini. Bapak Pucung Studio kan tadi berdiri sejak 2004 ya. Betul. Ini biar tahu nih. Sebetulnya layanan di Bapak Pucung Studio itu ada apa saja sih? Oke. Gitu ya. Silakan Mas Godam. Iya, makasih Pak Mus. Jadi yang simple dari kami itu grafis, desain grafis. Contohnya logo untuk UMKM. Sudah punya logo belum untuk usahanya? Okay. Saya apapun produk, makanan, entah jasa, kalau belum ada logo ya itu nggak ada wajah atau identitas. Itu yang pertama. Nanti kalau sudah, kita akan berkembang ke packaging mungkin, brosur, landing page atau website gitu ya. Jadi supaya profesional. Itu yang pertama, kami di layanan yang grafis statis ya. Yeah. Selain itu juga ada mungkin ilustrasi, lukis wajah atau kartun gitu. Kemudian yang kedua itu kita lebih ke media promosi. Oke. Yang sekarang lagi bisa saja ngiklan lewat video TikTok. Kita lewat Instagram atau mungkin sosial media handling kayak membuat feed Instagram ataupun story-nya. Jadi lebih ke situ. Dan lebih lanjut kita juga menghandle project-project yang skalanya panjang ya. Jadi kayak di industri, pemerintahan sekarang kan banyak membuat video profile, membuat animasi pembelajaran atau animasi untuk produk, baik 2 dimensi atau 3 dimensi kita juga kerjakan karena sudah ada divisinya. Selain itu yang lain-lain adalah mungkin ada digital media seperti AR, VR gitu ya, dan VR, game. Oke. Ya. Game juga? Ya betul. Oke. Memang agak gado-gado tapi memang di divisi kami sudah banyak. Oke. Sudah banyak tim ya yang bisa merealisasikan barangkali ada request seperti itu. Oke. Tapi bagaimana ordernya? Di mana dilihatnya nih informasinya? Iya, jadi kalau kepo bisa ngepoin website kita di bapakpucung.id. Itu website. Bapakpucung.id websitenya. Ya, tapi kalau pingin lebih update lagi, sekarang kan zamannya sosial media. Ya. Buka aja di Instagram tanpa spasi ya, Bapak Pucung Studio. Nanti kami biasanya sering update portfolio. Kalau teman-teman ini mau bikin studio baru nih, Iya. gimana langkah-langkahnya supaya orang jadi kenal, terus nanti kita dapat project kayak gitu, gimana Mas Godam? Oke, jadi ini ngikutin langkah saya dulu ya. Jadi boleh. Bukannya narsis enggak, tapi pengalaman saja Pak. Oke, jadi sebenarnya yang penting kita punya laptop ya, asal nggak kentang-kentang banget. Kita Kentang udah jadi opo? kentang itu mungkin
Pentium 2 kalau zaman dulu ya, lemot dan sebagainya. Oh, lemot. Oke. Itu kita sudah bisa istilahnya mengklaim diri kita adalah owner, founder dengan cara kita kalau bisa bikin landing page atau website, sekarang kan banyak yang gratis tuh ya, kayak di Canva juga udah bisa bikin website walaupun ya domain atau servernya mungkin agak terlalu simple ya. Nah, posting portfolio di situ. Portfolio itu karya-karya bikinan sendiri. Oke. Ya, terus kemudian jangan semua portfolio atau karya, tapi yang the best saja. Jangan kita ngejar kuantitas. Kita ada karya 30, yang bagus 10, yang 20 kurang. Jangan diposting semua. Yang bagus-bagus aja. Jadi calon klien atau calon pelanggan itu melihat, oh bagus ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian monggo sering-sering posting, sering-sering bikin konten gitu ya. Walaupun yang ngerjain adalah diri sendiri. Karena saya juga ngalamin dulu Pak Mus, awal-awal jadi mahasiswa itu di sela-sela tugas kuliah bener-bener jadi one man show. Jadi opo-opo kabeh dhewe gitu ya. Tapi nanti teman-teman kalau pengen konsisten kayak saya dulu kan berarti usia 20-an ya. Itu usia 20 sampai 30 tahun. Itu memang bener-bener konsepnya cari pengalaman, cari relasi, kemudian klien juga kita berhubungan dengan baik. Nanti setelah usia 30 teman-teman sudah bukan bagian dari yang terlalu teknis banget. Itu sudah harus pendelegasian atau bahasanya punya partner, punya anak buah dan sebagainya. Kita sudah bisa ngontrak sepetak kecil mungkin ya, kemudian beberapa meja, komputer, alat-alat grafis ya, Wacom mungkin kita lengkapi supaya profesional kan. Mungkin klien mau datang kayak gimana sih, kamu punya agensi kok ketemunya kita di kafe terus, nah, kan kepo. Kita harus punya kantor, itu akan sebagai legacy kita. Nah dari situ kita udah perbanyak tim, cari yang profesional, kita sudah bisa survive karena dari 10 tahun sebelumnya kita udah banyak berhubungan dengan klien. Usia 30 ke atas kita sudah tanpa promosi lagi, insya Allah biasanya ada saja pekerjaan, apalagi kalau relasinya banyak seperti itu. Mas Goda, selanjutnya buat teman-teman pelaku UMKM, buat teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan layanan digital media, ada pesan-pesan Mas Goda? Iya, ya untuk teman UMKM kalau kita lihat sekarang mereka udah packagingnya, logonya udah bagus. Itu karena memang sudah banyak yang mengiklankan ya, nggak kayak sekitar era-era sebelum corona. Biasanya saya memberi pelatihan teman-teman UMKM itu masih hanya packaging tapi polos. Sekarang sudah banyak gitu ya. Cuma kalau sudah packagingnya bagus, teman-teman UMKM ini adalah yang kemarin saya ajarkan, sekarang sudah punya smartphone ya. Monggo buat video sederhana, buat foto-foto sederhana. Jadi tidak perlu menunggu videografer, nggak perlu meng-hire fotografer dan lain-lain, tapi membuat konten-konten sederhana. Wah sibuk produksi nih, nah jangan khawatir, mungkin punya suami, punya putra-putri gitu ya, bapak ibu ya, itu bisa membantu membuatkan konten. Dan silakan dari hal yang sederhana seperti story WhatsApp itu, daripada kita posting status nggak jelas-jelas, mending produk kita sendiri. Yakinlah kalau kita posting ya yang simple di status WA itu ada 300 yang view, itu insya Allah dari beberapa ada yang jadi rezeki anak soleh seperti itu. Intinya juga kalau ternyata ada kesulitan untuk produksi itu, jangan ragu menghubungi Bapak Pucung Studio, begitu ya? Ya, boleh ditunggu. Konsultasi free. Konsultasi free, ini datang nih teman-teman. Tadi di mana kontaknya? IG-nya? Websitenya apa? Websitenya bapakpucungstudio.id. Websitenya bapakpucungstudio.id. IG-nya Bapak Pucung Studio gitu aja. Bapak Pucung Studio tanpa spasi. Gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk podcast pada kali ini bersama Opsi, obrolan santai bersama Indago. Terima kasih kehadirannya Mas Goda, memberi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.